Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saat ini Anda sedang menyaksikan Risalah Ramadan di JAK TV, program spesial bulan Ramadan yang membahas serta mengupas segala permasalahan dan fenomena sosial manusia dari sudut pandang Islam. Pemirsa, sebanyak 300 juta kantong plastik menjadi penyumbang terbesar sampah di DKI Jakarta menurut data Gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik. Dampak sampah plastik yang tidak mudah terurai itu, selain isu lingkungan, tentunya juga kesehatan bagi masyarakat dengan akibat jangka panjang. Sampah kantong plastik menjadi penyumbang terbesar sampah di Indonesia dan membuat semakin banyak orang sadar bahaya kantong plastik. Kebersihan dalam Islam sendiri bukan hanya slogan. Kebersihan adalah perintah Allah yang memperlihatkan cintanya pada Muslim. Kebersihan Muslim yang diperintahkan adalah kebersihan secara lahir dan batin. Kebersihan lahiriah juga termasuk bersihnya lingkungan selain tubuh Muslim itu sendiri. Begitu pula kaitannya dengan lingkungan saat ini. Nah pemirsa, pada episode kali ini kita akan membahas seputar kebersihan sebagian dari iman menurut ajaran Islam, tentunya di Risalah Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, senang sekali saya Arif Fardani bisa hadir kembali menjumpai Anda. Dan kali ini dalam program Risalah Ramadan, insya Allah berkah bermanfaat, amin. Nah kalau sudah pukul 17.00 waktu Indonesia bagian Barat, ini kayak lengkap banget ya maksudnya jam 5 sore. Nah ini sudah waktunya Risalah Ramadan untuk mulai. Dan saya tidak sendiri karena sampai nanti pukul 18.00 ada Ustadz juga, ada juga rekan saya yang sudah siap di sebelah kiri, Terry. Ini Terry kayaknya lemes banget nih. Untung aku sempat kesini, aku habis beres-beres rumah, aduh berantakan, banyak beres rumah siapa? Rumah macam. kamu apa rumah tetangga? Aku masih belum punya rumah tangga. Oh, sorry, tetangga bukan. Tetangga. Ya rumah aku sendiri, Reva. Aku tuh bingung. Padahal kan kalau Ramadan puasa ini kan, kalau kita jaga kebersihan juga sebagian dari iman. Bener. Aduh bersih sapu. Tapi seharusnya ya Terry dan juga pemirsa, walaupun Ramadan kita bersih-bersih tetap harus semangat juga nih. Kalau Terry kan kayak lemas banget. Tadi sahur jam 12 siang apa? Enggak, sahurnya kurang kayaknya ya. Kurang. Kirimin makanan ya besok-besok. Maksudnya ya. kurang temen atau temen? Iya sih kurang yang nemenin tetap. Nah kenapa kita ngomongin bersih-bersih Terry? Karena sih? tema kita pada hari ini yakni mengenai kebersihan ialah sebagian dari iman. Pas Itu banget dia. ya. Dan kita akan bahasnya bersama Ustadz yang sudah alhamdulillah sudah hadir, yaitu ada Ustadz Saktiawan Mitra. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Ini kita baru ketemu hari ini Ustadz ya. Iya, Ustadz, boleh kita sambil duduk aja langsung ya? Kita duduk yuk. Bangkunya udah bersih kok kalau bangkunya. Saya udah capek berdiri. Masya Allah. Habis nyapu Ustadz berdiri lagi. Ustadz, ini kan kita Alhamdulillah. membahas mengenai Kebersihan. sebagian dari iman. Benar. Benar. Nah, sebenarnya kalau dalam Islam makna kebersihan sebagian dari iman itu apa sih Ustadz sebenarnya? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita berbagai macam keadaan nikmat. Di antaranya ialah nikmat iman serta Islam, nikmat panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah, nikmat sehat wal afiah. Sehingga alhamdulillah Allah masih mempertemukan kita dalam bulan suci Ramadan yang penuh kemuliaan ini. Di antara salah satu nikmat Allah tersebut ada di antaranya nikmat sehat wal afiah. Ya. Nikmat sehat tersebut ialah ditopang dengan bagaimana caranya kita untuk sehat walafiat, di antaranya dengan menjaga kebersihan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 222, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah itu sangat mencintai orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencintai orang-orang yang menjaga kebersihan, mensucikan dirinya. Masya Allah. Karena kalau bersih berarti suci juga jadinya. Suci insya Allah. Jadi seperti itu. Kalau kita lihat dari kata kebersihan itu kan masih global, tidak disebutkan di situ kebersihan dalam satu Secara detail gitu ya. Aha. Artinya itu menyeluruh kebersihannya. Ya. Di antaranya ialah kebersihan lingkungan, Betul. kebersihan diri, kebersihan pakaian, kebersihan tempat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pasti kebersihan iman juga. Betul. Ya? Aha. Makanya dinyatakan kebersihan sebagian daripada iman. Sebagaimana Rasulullah SAW telah bersabda, ya at-tuhuru syatrul iman. Kebersihan sebagian daripada iman. Itu hadis Rasulullah SAW. Berarti maknanya misalkan nih, Iya. kayak tadi Kak Terry, kakak masih muda ya tapi ya, boleh. Boleh lah ya, kamu hormat sekali.
Kayak misalkan Terry tadi sebelum kesini itu kan dia bersih-bersih rumah tetangganya ya, sampai bahkan tetangganya juga dibersihin. Satu RT saya bersihin. Sebenarnya ini petugas kebersihan Ustaz. Enggak, maksudnya itu apakah memang menunjukkan bahwa imannya itu memang Alhamdulillah. Gimana sih? Terima kasih. Menjaga kebersihan. Jangan lupa 50.000. Ya, kita kembalikan lagi kepada kalimat yang pertama bahwa kita membersihkan tempat tinggal kita, membersihkan tempat ibadah kita. Karena Allah sangat mencintai kebersihan, mencintai hamba-hambanya yang bersih, yang senantiasa itu membersihkan dirinya. Karena itu adalah penopang ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau tempat ibadah kita tidak suci, tidak bersih, dan bagaimana pula ibadah kita bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau pakaian kita pun terkena najis, nggak nyaman, betul. Lagi sholat kok di bawahnya ada kotoran gitu. Masya Allah, gitu ya Ustaz ya. Iya, betul. Karena kita kalau beribadah pun seperti mau sholat pun wudhu juga membersihkan kan betul, sebenarnya ya, jadi mensucikan. mensucikan semuanya. Masya Allah. Nah tapi saya jadi nyesel tadi abis bersih-bersih ngomel-ngomel marah-marah. Kira-kira kalau itu ibadahnya diterima nggak sih? Kan kalau bersih-bersih juga ibadah kan ya Ustaz ya. Tapi saya tuh sebel gitu marah-marah. Gitu ya jadinya ya. Berkurang nggak ya amal ibadahnya Ustaz? Itulah makna dari kita berpuasa di bulan suci Ramadan, menahan hawa nafsu kita. Ya, kalau bisa sih diminimalisasi itu marah-marahnya. Harus ikhlas ya. Iya, harus bersih-bersih ikhlas. juga harus Betul. ikhlas gitu. Lillahi ta'ala, semoga Lillahi jadi amal ta'ala. soleh, jadi amal ibadah gitu Masya ya. Allah, betul. Ada yang mau dibersihin lagi rumahnya ntar saya bantu. Tapi kayaknya Terry udah bersih Ustaz ya. Amin, Bersih alhamdulillah. dari masa lalu negatif. Bersih banget, bersih banget ya. Yang negatif-negatif ditinggalkan. Bener dong, kalau Iya, positif iya. harus diteruskan. Tapi benar ya, bisa analoginya juga bisa seperti itu ya Ustadz, bahwa kebersihan itu tidak hanya hal yang kita kasat mata kotor, tapi juga negatif, juga hal-hal negatif juga itu juga harus dibersihkan. Oh, iya, pikiran. Oh lahirnya itu. Masuk ke Hati iman, kita. hati. Itu, iya. Iya. Karena penyakit-penyakit hati juga banyak ya, Masya Allah. Nah, tapi sebenarnya kalau Rasulullah sendiri menjelaskan seputar hal kebersihan ini seperti apa sih Ustaz? Tapi tahan dulu karena pemirsa kita harus jeda Ustadz mau sejenak. jawab tadi loh. Tetaplah bersama kami di Risalah Ramadan, insya Allah berkah bermanfaat. Amin.